Halo tenaga kesehatan. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Sahabat perawat yang ada di seluruh Nusantara. Submateri pokok kita yang keempat adalah latihan batuk efektif. Apa itu latihan batuk efektif? Latihan batuk efektif adalah sebuah prosedur untuk melatih kemampuan batuk secara efektif untuk dapat membersihkan faring, trachea, dan bronkus dari sekret atau benda asing yang ada di jalan nafas. Apa tujuan latihan batuk efektif? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari latihan batuk efektif. Yang pertama adalah tentunya meningkatkan pembersihan sekret dari jalan nafas. Dengan batuk yang efektif, maka sekret yang ada di jalan nafas akan keluar, sehingga keluar masuk udara akan lebih lancar. Yang kedua, meningkatkan oksigenasi dan ventilasi. Tentunya, ketika tadi alur masuk keluar udara bagus, maka akan meningkatkan oksigenasi dan ventilasi. Dan yang ketiga adalah mengurangi risiko infeksi pada jalan nafas. Karena kita tahu penumpukan cairan, penumpukan sekret di jalan nafas dapat menimbulkan atau dapat berisiko terjadinya infeksi pada jalan nafas. Latihan batuk efektif boleh dilakukan pada pasien-pasien dengan produksi sekret yang berlebihan. Yang kedua adalah pada pasien dengan gangguan pernapasan, seperti pada pasien-pasien dengan peradangan pada bronkus atau infeksi pada paru atau pneumonia. Berikutnya adalah pasien pasca operasi untuk mencegah komplikasi pada paru-paru. Ketika ada indikasi, biasanya akan diikuti oleh adanya kontraindikasi. Kontraindikasi latihan batuk efektif yaitu tidak boleh dilakukan pada pasien dengan riwayat perdarahan pada jalan napas. Karena apa kata? Karena ketika kita rangsang untuk batuk, maka akan menambah risiko terjadinya perdarahan pada jalan napas. Yang kedua adalah pada pasien dengan kondisi medis yang membatasi kemampuan untuk batuk. Jadi dibatasi untuk batuk. Misalkan pada pasien dengan trauma dada, pasien-pasien dengan cedera tulang iga yang parah. Ini juga menjadi kontraindikasi dilaksanakannya latihan batuk efektif. Ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam latihan batuk efektif. Yang pertama, ajarkan teknik batuk efektif kepada pasien dengan demonstrasi dan latihan. Jadi, ajarkan dulu pasien supaya benar-benar bisa melakukan batuk efektif. Yang kedua, pastikan posisi dalam posisi duduk atau setengah duduk. Hal ini untuk memudahkan pasien saat melakukan batuk. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk minum cairan yang cukup untuk membantu mengencerkan sekret. Dianjurkan untuk minum air hangat. Atau ini bisa dikombinasikan dengan tindakan inhalasi. Ketika sudah inhalasi, kondisi sekret tidak terlalu pekat, maka batuk efektif akan lebih efektif untuk mengeluarkan lendir yang ada di jalan nafas.
Teman-teman perawat yang berbahagia, materi pokok kita yang keempat sudah kita lalui. Kita sudah belajar tadi tentang latihan batuk efektif. Jangan kemana-mana, tunggu materi berikutnya. Kita akan bertemu kembali di dalam submateri pokok kita yang kelima tentang terapi fisik dada. Jangan kemana-mana. Sahabat perawat, di seluruh Nusantara, kita berlanjut ke praktek berikutnya. Kita akan belajar nanti terkait latihan batuk efektif. Bagaimana tahapannya? Kita saksikan video berikut. Langkah-langkah latihan batuk efektif yang pertama adalah tentunya kita identifikasi pasien terlebih dahulu dengan dua identitas. Yang pertama kita tanyakan nama lengkap, yang kedua kita tanyakan tanggal lahir. Langkah berikutnya adalah memberikan informasi atau menyampaikan tujuan, maksud dan tujuan tindakan latihan batuk efektif. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan alat-alat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan latihan batuk efektif, yang pertama adalah sarung tangan kalau diperlukan, yang kedua adalah tisu, yang ketiga adalah bengkok yang sudah disertai dengan desinfektan, yang selanjutnya ini adalah pengalas, berikutnya oksigen jika diperlukan. Kebetulan pada kali ini tidak diperlukan oksigen. Itu tadi beberapa alat yang harus disiapkan untuk latihan batuk efektif. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita menggunakan sarung tangan, dan kemudian kita atur posisi pasien dengan semi-polar atau setengah duduk atau senyamannya pasien. Kemudian kita akan pasang pengalasnya. Apa Pak? Oke. Bapak lagi sesak sekarang? Ya, Pak. Oke, kita tanyakan apakah pasien sedang sesak. Bapak boleh batuk? Seperti apa batuknya? Oke. Baik Pak. Kita sekarang akan latihan batuk efektif. Ya Pak. Caranya seperti ini ya Pak ya. Bapak nanti tarik napas dalam lewat hidung, ya. Keluarin lewat mulut pelan-pelan. Mulutnya sambil kayak bersiul Pak. Oke, Bapak boleh lihat saya kasih contoh. Tarik napas lewat hidung, keluarin lewat mulut. Oke, coba Bapak ulangi. Oke, bagus Pak. Ya seperti itu, Bapak ulangi 3 kali ya, Pak. Nanti. Nah setelah itu, setelah nanti yang ketiga kali, Bapak tahan di sini, tangannya boleh yang satu boleh di perutnya, ya. Yang satu Bapak boleh saya bantu untuk pegang ini kalau mau batuk ya nanti ya. Oke. Sudah siap? Bapak tarik napas 3 kali, tahan, kemudian batuk. Boleh Bapak ulangi lagi ya. Nah, tuh bagus Pak, seperti itu. Bapak nanti boleh ulangi beberapa kali sampai Bapak merasa nyaman. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak lebih enakan.